Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang managing file. Jadi di managing file ini ada beberapa materi teman-teman. Nah, kita ke dasarnya dulu, yaitu struktur directory pada Linux. Yang kedua ada navigasi page. Yang ketiga absolute versus relative page, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita akan membahas struktur directory pada Linux. Jadi struktur directory itu seperti pohonnya teman-teman, yaitu bercabang. Jadi yang pertama kita memiliki root atau tanda slash. Nah, nanti di Linux semua directory ada di bawahnya slash ini. Berbeda dengan Windows. Nah, kalau di Windows biasanya kita menggunakan data C atau local C. Nah, seperti ini. Berbeda tempat atau berbeda folder. Nah, kalau di Linux semua directory atau folder itu semuanya ada di slash atau root. Nah, di bawah slash ini ada banyak teman-teman. Ada bin, ada spin, ada home, ada etc, ada usr. Kalau usr itu sama dengan program file di Windows atau istilahnya file aplikasi Linux. Yang kedua ada etc. Nah, etc itu adalah tempat-tempat membuat konfigurasi di server atau penyimpanan konfigurasi atau settingan aplikasi service. Kemudian yang ketiga ada home. Nah, home ini adalah tempat penyimpanannya user, atau kalau user dibuat itu biasanya terbuatnya di sini. Misal ada user 1, ada /luna1 atau /luna2. Ini adalah nama-nama dari user. Jadi kalau kita bikin user itu tersimpannya di sini teman-teman. Sekarang kita akan coba ya. Sekarang kita sudah masuk ke Debian. Kemudian kita ke activities. Kemudian kita langsung buka saja filenya. Nah, pada defaultnya kita buka file itu maka langsung diarahkan ke home. Nah, untuk melihat usernya kita harus masuk dulu ke root teman-teman. Kalian bisa klik yang outer collection, kemudian klik lambang root ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat user pada home teman-teman. Kita langsung saja buka home-nya. Nah, di sini sudah ada user, yaitu Debian server teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian buat user lagi, maka di user itu akan muncul di sini teman-teman. Di sini juga kita bisa melihat file folder teman-teman. Kalian bisa klik titik 3 di sini, kemudian properties. Oke, di sini parent foldernya belum ada karena saya belum membuka folder apapun. Semisal di sini saya akan membuka home lagi, kemudian ke properties. Nah, maka parent foldernya itu adalah root. Karena parent folder itu hanya menampilkan folder-folder yang ada di atasnya. Jadi si home ini ada di bawahnya root. Jadi root itu ada di atasnya home. Lalu kita bisa coba lagi teman-teman. Kita masuk ke user. Kemudian kita cek parent foldernya. Nah, maka di sini parent foldernya itu adalah home. Karena folder user ini ada di bawahnya home. Jadi si home ini ada di atasnya folder Debian server. Jadi kira-kira begitu teman-teman penjelasan untuk parent foldernya. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu navigasi page. Oke teman-teman, yang pertama di sini terdapat perintah cd. Nah, cd adalah perintah yang digunakan untuk masuk ke suatu directory. Kemudian di sini ada pwd. Nah, pwd itu fungsinya untuk melihat di mana kita sekarang. Misal kita sedang menjalankan suatu Debian server nih, dan kemudian kita tinggal Debian servernya untuk suatu keperluan, dan kita nyalakan lagi Debian servernya, dan kita itu lupa kalau kita itu tadi berada di mana. Dan untuk melihatnya kita bisa menggunakan perintah pwd ini. Kemudian terdapat perintah ls. Dan perintah ls itu fungsinya untuk melihat apa saja yang ada di dalam suatu directory. Misal kalau di home kita pengen melihat ada file apa saja sih yang ada di home, dan ini kita bisa menggunakan perintah ls. Oke teman-teman, kita bisa buka VirtualBox-nya. Nah, di sini saya sudah login, dan di sini saya juga sudah membuka file dan terminal untuk
membandingkan. Teman-teman, kalau kita membuka file itu pada defaultnya kita akan langsung diarahkan ke home, dan untuk kita masuk ke root itu, kalau di file kita bisa langsung klik yang author, kemudian klik yang slash ini teman-teman. Nah, beda lagi kalau dengan yang mode text atau CLI ini. Untuk masuk ke root kita menggunakan perintah su, kemudian masukkan password rootnya. Nah, kita sudah masuk ke root teman-teman, dan selanjutnya saya akan mencoba masuk untuk ke home directory-nya root. Di sini saya bisa langsung klik cd/root, kemudian kita enter teman-teman. Dan yang di file juga kita bisa langsung masuk ke folder rootnya. Kita masukkan passwordnya, kemudian authentic. Di file ini sudah masuk, dan di sini juga kita bisa lihat. Di sini kita bisa cek dengan pwd dan enter. Oke, di sini saya sudah masuk di rootnya. Kemudian kita bisa ls untuk melihat apa saja filenya teman-teman. Karena di sini juga kosong, maka di sininya juga akan kosong atau tidak ada file atau apapun di dalamnya. Selanjutnya saya akan mencoba masuk ke home. Kita bisa menggunakan perintah cd/home. Kemudian kita bisa pwd teman-teman. Nah, sudah berada di home teman-teman, lalu kemudian kita bisa ls. Begitu juga yang di filenya, kita bisa masuk ke yang home. Nah, maka di sini terdapat user saya, dan di terminalnya juga sama foldernya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke rootnya teman-teman. Kalau sebelumnya itu kan saya masuk ke home directory-nya root. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk masuk ke rootnya. Jadi di file itu, di rootnya itu kan terdapat banyak file. Kita akan coba di yang terminalnya untuk masuk ke rootnya. Untuk masuk ke rootnya itu kita bisa menggunakan perintah cd/. Kita bisa ls teman-teman. Nah, maka di sini muncul berbagai macam file atau folder. Jika kita pengen masuk ke bin, misalnya kita menggunakan perintah cd/bin. Kemudian kita pwd. Di bin itu banyak terdapat folder-folder. Kita bisa mengajaknya di file teman. Nah, di filenya juga di sini terdapat banyak macam file. Jadi sama ya teman-teman. Jadi ya sama teman-teman dengan yang di file ini dengan yang di terminal. Oke teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai absolute versus relative path. Jadi absolute path itu merupakan perintah untuk masuk ke suatu directory dengan mengawalinya menggunakan tanda slash. Kemudian di sini juga terdapat relative path, yaitu masuk ke directory tanpa mengawalinya dengan tanda slash. Oke teman-teman, jadi kita ingat-ingat dulu kalau yang absolute itu diawali dengan tanda slash, sedangkan yang relatif itu tidak diawali dengan tanda slash. Dan untuk pembahasan lebih lanjutnya kita bahas di sini teman-teman. Oke, semisal contoh nih, saya berada di directory home dan kemudian saya pengen masuk ke directory bin. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan yang absolute atau yang menggunakan tanda slash teman-teman. Nah, kenapa tuh? Karena si directory bin ini terhalang oleh USR ini. Jadi nantinya kalau kita dari home pengen masuk ke directory bin ini, kita bisa menggunakan
cd/bin. Jadi kita menggunakan slash ketika suatu direktori ini terhalang direktori lain. Kemudian contoh yang relatif pet itu semisal kita di direktori usr dan kita pengen masuk ke bin maupun ke lib. Nah, itu bisa menggunakan yang relatif pet teman-teman, atau yang tanpa menggunakan tanda slash teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung coba aja. Nah, kalau di file itu kan kalau kita masuk itu kan langsung defaultnya langsung ke home, sama juga yang di terminal teman-teman. Kita bisa cek dengan perintah ls. Nah, di sini juga terdapat ada file desktop, dokumen, download musik dan lain sebagainya. Sama juga dengan yang di file ini teman-teman. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang absolute pet teman-teman, atau yang menggunakan tanda slash. Kita masuk ke root dulu, kemudian cd. Nah, di file ini saya akan mencoba untuk masuk ke etc teman-teman. Dan saya akan masuk ke direktori Apache 2 ini teman-teman. Oke teman-teman, karena kita praktek yang absolute pet, langsung saja itu perintahnya dengan cd/etc. Karena si folder Apache 2 ini terdapat dalamnya etc, jadi kita akan /etc dulu. Nah, baru kemudian kita /Apache 2. Kemudian kita bisa enter teman-teman. Teman, kita bisa pwd, kita enter. Nah, saya sudah berada di Apache 2. Sekarang saya akan mencoba yang tanpa tanda slash teman-teman. Kita langsung coba cd Apache 2. Nah, maka ini nggak akan bisa teman-teman, karena si folder Apache 2 ini terdapat di dalamnya etc. Oke, selanjutnya kita praktek yang relatif pet teman-teman. Jadi kalau pengen mempraktekkan tanpa menggunakan tanda slash, tapi kita harus masuk ke direktori etc dulu, kemudian baru masuk ke Apache 2 nya. Jadi di sini perintahnya itu kita masuk dulu ke etc teman-teman, cd/etc. Di sini saya sudah masuk dan kemudian kita akan masuk ke folder Apache 2 nya. Karena di sini kita sudah di etc, jadi kita bisa menggunakan tanpa tanda slash. Kita bisa langsung teman-teman, cd Apache 2. Kita enter, kemudian kita pwd. Di sini saya sudah berada di Apache 2 yang dimana tadi kita tanpa menggunakan tanda slash. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, kalau yang absolute pet itu kita bisa masuk ke suatu folder tanpa masuk ke folder sebelumnya terlebih dahulu. Sedangkan yang relatif pet itu kita harus masuk dulu ke folder directory etc. Nah, baru kita bisa masuk ke Apache-nya tanpa menggunakan tanda slash teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai special character. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tanda ini teman-teman. Jadi tanda melengkung itu menandakan kalau kita itu sedang berada di home directory. Oke, semisal saya di sini akan masuk ke root dulu. Nah, lalu mana nih? Di sini kan ada tulisan home, tapi nggak ada tanda lengkungnya. Sedangkan tadi kan kalau ada tanda lengkung itu menandakan kalau kita sedang berada di home directory. Nah, kalau home directory-nya root itu bukan berada di /home/user, tapi home directory-nya root itu berada pada folder yang namanya root, cd/root. Nah, itu kalian bisa lihat tanda lengkungnya
itu sudah ada kembali. Oke teman-teman, kita exit dulu, kemudian clear. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanda seperti dolar ini teman-teman. Jadi tanda dolar itu menandakan kita hanya memiliki hak akses sebagai user biasa, dan saat kita memiliki hak akses sebagai user root, maka tandanya itu akan menjadi tanda pagar seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya juga ada tanda titik. Tanda titik itu menandakan isi apa saja yang ada pada suatu directory. Oke, misal saya akan ls. Nah, di sini terdapat macam-macam. Saya akan ke directory. Kemudian saya ls dan titik untuk melihat apa saja isinya. Oke, di sini juga isinya banyak teman-teman. Jadi itulah tanda titik berfungsi untuk melihat isi dari suatu directory. Oke, selanjutnya juga ada tanda titik 2 seperti ini teman-teman. Tanda titik 2 itu menandakan kalau kita pengen melihat suatu parent directory. Misal saya masuk ke etc cd etc. Oke, di sini saya ls kemudian titik untuk melihat apa isinya. Oke, dari sini banyak teman-teman. Saya akan masuk ke apache 2 cd apache 2. Kita clear saja. Nah, di sini saya sudah masuk ke apache 2, yang dimana apache 2 itu di dalamnya dari directory etc. Nah, untuk melihat parent directory kita bisa menggunakan perintah cd titik 2. Kita enter. Nah, maka kita sudah kembali ke parent directory-nya apache, yaitu etc. Oke, jadi titik 2 ini untuk melihat parent directory, atau kita kembali ke parent directory. Kita lanjut ke materi selanjutnya teman-teman, yaitu cara membuat file dengan perintah touch. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuka file dan terminal. Kita bisa ls di sini. Nah, dan ini sama dengan yang ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung saja akan membuat file dengan perintah touch. Kemudian di sini kita bisa masukkan nama untuk filenya. Misal saya di sini akan menamainya test.txt. Kemudian kita enter dan kita ls. Nah, maka file yang tadi kita buat itu sudah muncul di sini teman-teman. Begitu juga dengan yang di file ini sudah ada di sini teman-teman. Ini di sini juga sudah muncul, jadi itu akan langsung menyesuaikan atau otomatis memunculkan file yang tadi kita buat. Dan jika kita remove atau kita hapus dan kita ls lagi, nah maka file yang tadi dihapus juga ikutan terhapus. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan dengan menggunakan absolute path. Di sini saya akan mencoba untuk membuat file di dalam folder dokumen ini tanpa saya harus masuk ke dokumennya. Jadi saya akan membuat file dengan saya berada di home tanpa masuk ke dokumennya. Caranya yaitu dengan kita masuk perintahnya dulu teman-teman. Touch. Kemudian dokumen. Kemudian slash. Kemudian saya akan menamainya misal file g.txt. Kemudian kita enter saja. Dan di sini kita langsung cek di filenya, kita buka dokumennya. Nah, maka file yang tadi kita buat sudah muncul di sini. Dan jika saya akan mencoba lagi, misal di sini saya akan membuat file lagi teman-teman. Itu touch dokumen slash, saya akan menamainya 28.txt.
Kita enter teman-teman. Terus di sini juga langsung akan muncul file yang baru saja kita buat teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perintah ls advance. Seperti yang udah diketahui, perintah ls itu untuk melihat file-file apa saja yang ada di dalam suatu direktur teman-teman. Lalu apa nih bedanya ls biasa dan ls advance? Jadi ls advance itu fungsinya untuk memperlihatkan lebih detail lagi teman-teman. Kita langsung saja buka Debian servernya. Di sini saya sudah masuk terminal dan defaultnya akan di home. Kita bisa ls seperti ini teman-teman. Nah, maka di sini terdapat file-file atau folder yang ada di sini teman-teman. Ada desktop, ada dokumen, ada download musik dan lainnya. Kita akan coba ls-a. Nah, maka di sini muncul direktori yang tersembunyi atau hidden directory. Jadi ls-a itu fungsinya untuk memunculkan hidden directory teman-teman. Bedakan dengan ls yang biasa. Kalian bisa bedakannya di sini teman-teman. Terus juga ada ls-l. Kita enter. Nah, di sini ls-l itu fungsinya untuk menampilkan lebih detail dari suatu folder teman-teman. Misal di sini ada desktop. Ini terdapat tanggal terakhir diakses, di dokumen juga ada dan lain sebagainya. Ini adalah detailnya teman-teman. Lalu kemudian juga bisa menggabungkan dua perintah tersebut, yaitu seperti ls-la. Kita enter. Jadi ini terdapat file yang depannya titik teman-teman. Ini adalah file yang tersembunyi dan di sini juga terdapat detail-detailnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membuat direktori dengan perintah mkdir. Nah, jadi kan sebelumnya sudah belajar untuk membuat file dengan perintah touch. Jadi si perintah touch ini hanya diperuntukkan untuk membuat file dan kita nggak bisa membuat suatu direktori dengan perintah touch, dan kita juga nggak bisa buat file dengan perintah mkdir ini teman-teman. Jadi mkdir itu adalah perintah untuk membuat direktori. Oh, kita bisa langsung buka Debian servernya. Di sini saya sudah di terminal, kita akan ls. Oke, di sini hanya terdapat direktori default dan file yang sebelumnya kita buat, yaitu test.txt. Dan selanjutnya saya akan langsung untuk membuat direktori. Kita masukkan perintah mkdir dan saya akan menamainya itu adalah direct new. Kita enter. Kemudian kita ls teman-teman. Nah, di sini direktori yang sudah kita buat dan sudah muncul, yaitu direct new. Dan sekarang kita coba masuk ke file test.txt yang sudah kita buat sebelumnya. Dan itu dipastikan nggak akan bisa teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Sedangkan jika kita masuk ke direct new, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke direktori yang kita buat. Oke, saya akan kembali dulu teman-teman ke parent folder. Kita clear. Dan selanjutnya gimana nih kalau kita pengen membuat suatu direktori dan di dalamnya lagi ada direktori dan di dalamnya lagi juga ada direktori. Jadi kan kita hanya membuat satu direktori saja nih. Dan gimana kalau kita pengen membuat suatu direktori dalam direktori? Oke, jadi teman-teman, jadi semisal ada direktori 1 dan di dalam direktori 1 ini di dalamnya terdapat direktori 2. Dan di dalamnya direktori 2 ini terdapat direktori 3. Itu gimana cara buatnya teman-teman? Oke, cara buatnya itu pertama kita bisa buat direktori 1 dulu teman-teman. mkdir dir 1. Kita enter. Oke, kemudian bisa gunakan arah panah pada keyboard kita. Kemudian kita buat dir 2-nya teman-teman. Kemudian kita enter. Kemudian kita akan buat direktori 3. Kemudian kita enter. Oke, kita akan ls teman-teman. Nah, direktori yang sudah kita buat yaitu direktori 1 tadi sudah muncul di sini teman-teman. Kemudian saya akan masuk ke direktori 1, yaitu cd dir 1 dan enter. Kemudian kita ls.
Nah, kalian bisa lihat sendiri di dalam directory 1 itu terdapat directory 2. Kemudian saya akan coba masuk ke directory 2. Kita enter. Oke, di sini sudah masuk ke directory 2. Kita ls. Nah, di dalam directory 2 ini terdapat directory 3. Oke, selanjutnya saya juga akan masuk ke directory 3. Kita enter dan kita ls lagi. Pastinya itu tidak ada apa-apa teman-teman, karena directory 3 itu yang terakhir kita buat. Teman-teman, saya akan kembali lagi ke home, cd /home /user saya itu Debian server. Oke, di sini saya sudah berada di home teman-teman. Kita akan clear. Dan selanjutnya kita akan melihat perbedaan dari file biasa dan file directory. Kita gunakan perintah ls -l. Kemudian enter. Di sini kalian bisa lihat sendiri kalau file directory itu di depannya tertuliskan huruf D. Sedangkan yang file biasa maka depannya itu tidak ada huruf D-nya teman-teman. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara file biasa dengan file directory. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perintah cp. Jadi teman-teman, cp adalah copy. Jadi cp itu perintah kita untuk mengcopy suatu file ataupun directory. Teman-teman, di sini langsung saja buka. Teman-teman, di sini langsung saja buka Debian servernya. Di sini saya sudah membuka file dan terminal. Jadi kalau di file itu semisal kita pengen mengcopy sesuatu, kita itu caranya cukup mudah teman-teman. Misal di sini saya akan mengcopy file yang ada di dokumen. Nah, kalau di file itu cara kita buat nge-copy itu cukup mudah teman-teman. Kita tinggal blok saja yang pengen kita copy. Kemudian kita klik kanan. Tunggu. Kita copy. Misal di sini saya akan mengcopy kedua file itu di home teman-teman. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita paste. Nah, maka file kedua tadi yang sudah kita copy itu bisa muncul di sini teman-teman. Oke, di sini saya akan hapus lagi. Kita remove. Nah, jadi beda lagi nih kalau di terminal. Kalau di terminal itu kalau kita pengen copy suatu file, kita menggunakan perintah cp. Misalnya nih saya akan copy yang ada di dokumen ini teman-teman. Caranya kita bisa menggunakan perintah cp, kemudian documents, kemudian file apa yang akan kita copy teman-teman. Misal saya akan mengcopy yang c.txt. Dan kemudian jangan lupa di mana kita akan menyimpan atau menempatkan file copy yang ini. Di sini saya akan menempatkannya di home teman-teman. /home. Kemudian Debian server, itu user saya. Kita enter dan kita ls. Nah, maka file copy-nya itu yang JTTS itu sudah ada di home teman-teman. Jadi kita harus menyertakan source atau destination atau tujuan selanjutnya. Selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat satu file lagi teman-teman di terminal. Kita gunakan absolute path. Kita gunakan perintah touch. Kemudian saya akan membuat file di dalam dokumen teman-teman. Kemudian saya akan membuat file dengan nama 33.txt. Kemudian kita enter. Oke teman-teman, di sini sudah muncul. Di sini sudah muncul file 33 yang tadi kita buat, dan kita juga nggak harus mendefinisikan nama atau destination atau tujuan yang bakal dituju nih teman-teman. Karena di sini saya sendiri sudah ada di home. Oke
Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini sih sudah clear biar tidak mengganggu. Nah, lalu gimana nih kalau kita pengen langsung nge-copy dua file ini? Oke, kita bisa seperti ini teman-teman. Kita kasih perintah cp, kemudian si titik txt, dan saya mengkopinya itu ke desktop. Kita enter, kemudian kita ls desktop, kita enter. Oke, file yang kita copy ini sudah berada di desktop. Lalu ada lagi nih kasus kalau misal filenya itu banyak dari huruf C, I, K, L, M sampai Z. Masa kita harus menulisnya cp, kemudian c.txt, kemudian i.txt sampai z. Itu kan kelamaan. Nah, bisa mendefinisikan itu dengan tanda bintang teman-teman. Jadi seperti ini, cp bintang titik txt. Nah, jika filenya sama berbentuk txt, itu kita bisa seperti ini teman-teman, bintang titik txt. Kemudian di sini saya akan mengkopinya itu ke publik teman-teman. Kemudian kita enter dan kita ls publik. Nah, filenya sudah ada teman-teman. Oke, tadi kan kita sudah mencoba untuk mengcopy file. Lalu gimana nih kalau kita pengen mengcopy-nya itu suatu directory, bukan suatu file? Oke teman-teman, jadi kan kita sudah buat suatu directory yaitu dir1. dir1 enter. Di dalam dir1 itu terdapat dir2. Lalu gimana nih kalau kita pengen kopinya itu dir1 dan dir2 ini? Kita bisa gunakan perintahnya cp min r. Dan kita cantumkan kemana kita akan mengcopy direktorinya. Semisal saya akan mengkopinya itu di home teman-teman, berarti kita slash home, kemudian Debian server, kemudian enter, dan kita bisa langsung ls. Nah, maka dir1 dan dir2 ini sudah ada di home. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perintah mv. Mv adalah perintah yang digunakan untuk merename file atau dir. Jadi dengan perintah mv ini kita bisa merename atau merubah nama dari suatu direktori atau file. Selain untuk merubah nama, perintah mv itu juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, di sini saya sudah buka terminal dan filenya. Di sini kita bisa ls teman-teman. Dan di sini terdapat file j.txt dan i.txt yang sudah kita copy pada sebelumnya. Oke, jadi pertama-tama kita akan mengubah nama yang ini dulu teman-teman. Misal saya akan merubah dari j.txt menjadi h.txt. Jadi formatnya itu gini teman-teman, file yang pengen diubah, dan selanjutnya di sini adalah nama yang akan membuat file itu dirubah. Jadi intinya ini file asal dan ini nama yang baru. Langsung saja teman-teman, kita menggunakan perintah mv, kemudian j.txt, kemudian saya akan merubahnya menjadi h.txt. Enter, kita bisa ls lagi teman-teman. Nah, maka file yang tadi namanya G itu sudah berubah menjadi H. Oke, tadi kan saya bilang selain bisa untuk merubah nama, perintah mv itu juga bisa untuk memindah suatu file teman-teman. Misal di sini saya akan buka dulu dokumennya teman-teman. Di sini saya akan mencoba untuk memindahkan file i.txt dengan perintah mv. Caranya itu kita bisa menggunakan perintah mv, kemudian kita documents, kemudian masukkan nama filenya i.txt.
Dan kemudian kita akan tempatkan filenya kemana teman-teman. Semisal saya akan menempatkannya ke home user saya. Jadi /home /user saya. Kemudian kita enter dan kita bisa ls. Nah, maka file yang itu sudah berada di home. Kita bisa lihatnya di sini teman-teman. Nah, ini sudah berada di home. Sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai perintah rm. Jadi teman-teman, rm itu kepanjangannya itu remove command, atau perintah rm ini biasa digunakan untuk menghapus file teman-teman. Jadi semisal kalau kita pengen menghapus suatu file itu kita menggunakan perintah rm, dan untuk menghapus suatu direktori kita harus menggunakan perintah rmdir teman-teman, atau remove directory. Jadi kalau pengen menghapus file kita harus pakai rm, dan kalau pengen menghapus direktori kita harus pakai rmdir. Pertama kita langsung saja praktekkan. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menghapus file h.txt. Langsung saja kita rm, kemudian h.txt. Kita enter. Nah, kita bisa ls. Oke, file yang itu sudah terhapus teman-teman. Lalu gimana nih kalau kita pengen menghapus keseluruhan suatu file? Misal di sini terdapat file tes1 dan tes2. Dan saya akan mencoba untuk menghapusnya. Itu bisa kita identifikasikan dengan tanda bintang teman-teman. Jadi ini menandakan kalau keseluruhan itu kita akan hapus file dengan identifikasi nama tes. Jadi semua file yang depannya tes itu akan dihapus teman-teman. Kita bisa enter. Nah, maka file tes keduanya tadi itu sudah terhapus. Lalu bagaimana nih kalau kita pengen menghapus suatu direktori? Nah, kita bisa menggunakan perintah rmdir. Nah, di sini saya akan menghapus direktori now. Kita langsung saja rmdir, kemudian direct now. Kemudian kita slash. Nah, slash itu menandakan kalau kita itu mengidentifikasi direktori teman-teman, atau kita pengen menghapus direktori. Kita bisa enter. Nah, maka direktori yang tadi itu sudah terhapus teman-teman. Oke, kita akan coba lagi untuk meremove direktori yang dir1 ini teman-teman. rmdir dir1. Nah, itu tidak bisa teman-teman, karena di direktori dir1 ini kita masih terdapat direktori 2. Dan ini syarat untuk menghapus direktori itu. Direktorinya harus kosong atau enggak ada isinya apapun.